Halo teman-teman, kita kembali lagi di UKI Capit. Kita akan membahas soal OSN Matematika SMP tingkat provinsi tahun 2024 tentang transformasi geometri. Di sini ada soal, diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 4. Lalu nanti titik D diputar sejauh 60 derajat searah jarum jam dengan pusat A sehingga diperoleh bayangan D aksen. Kemudian masing-masing titik A, B, C, D akan dicerminkan terhadap D aksen sehingga memperoleh bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jika luas segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu dinyatakan dalam bentuk A dikurangi B akar 3, maka nilai A kali B berapa? Mari kita bahas. Kita perbesar gambarnya. Nah, titik D ini nanti akan diputar searah jarum jam. Berarti putarannya ke bawah dengan titik pusat A, sudut putarnya 60 derajat. Nanti kira-kira di sini. Nah, ini 60 derajat. Nah, bayangan titik D itu di sepanjang garis yang merah ini. Nah, yang penting jarak AD dengan AD aksen sama. Kira-kira saya buat di sini D aksen. Berarti ini ukurannya juga 4. Kemudian masing-masing titik A, B, C itu dicerminkan terhadap D aksen. Sekarang kita cari ukuran yang pas dulu biar memudahkan kita masing-masing bayangan A, B, C itu di mana. Saya tarik garis bantu yang sejajar AB yang melalui D aksen. Nah, katakan di sini ada titik E dan di sini ada titik F. Nah, kalau kita lihat bahwa segitiga AED ini adalah segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 60, artinya segitiga siku-siku istimewa. Berarti perbandingannya, kita ingat bahwa perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa yang punya sudut 60, itu depannya siku-siku itu 2, depannya 60 itu akar 3, depannya 30 itu 1. Artinya apa? Depannya siku itu 4, 2 kok jadi 4, berarti depannya 60 yang akar 3 nanti akan menjadi 2 kalinya, 2 akar 3. Sedangkan depannya yang 30, ini sudutnya 30, berarti 1, berarti ini akan menjadi 2. Karena ini tadi persegi panjang sisinya 4, maka AE 2 ya ED juga 2. Nah, kemudian kita akan mencerminkan titik A terhadap D aksen. Kita lihat kalau kita gambar segitiganya. Nah, ini misalnya saya kasih garis bantu. Ini ada G, ini ada H untuk memudahkan. Nah, kita lihat bahwa A ke D aksen itu jaraknya sama saja sisi hipotenusa AG sama D aksen. Berarti mestinya nanti karena ini tingginya 2, berarti nanti bayangannya jatuh di yang tingginya 2 juga. Ini artinya apa? Bayangan A aksen itu nanti berada di sepanjang garis DC. Berarti ini bayangan A aksen sepanjang garis DC. Ya. Kemudian titik B sama C akan saya cerminkan terhadap D aksen. Karena D aksen itu tengah-tengah, artinya perpanjangan garis D aksen ke F itu membagi 2 BC yang masing-masing panjangnya 2, mestinya di sini juga nanti akan B sama C-nya bayangannya B aksen C aksennya juga membagi 2. Artinya di sini nih. Kira-kira di sini C aksennya itu terletak pada AB, lalu B aksennya itu terletak pada DC. B aksennya di sini. Ya, mengingat juga lah ini bahwa ini persegi panjang itu kan diagonalnya itu membagi 2 sama besar. Berarti C aksennya pada AB, B aksennya pada AC. Lalu yang jika diketahui luas A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu sama dengan A dikurangi B akar 3. Nah, nanti kita akan nyari nilai A dan nilai B-nya. Apa sih luas A aksen, B aksen, C aksen? Saya pertebal gambarnya.
A aksen ditarik ke B aksen, lalu B aksen ditarik ke C aksen, lalu ke D aksen, dan ini disambungkan lagi ke A aksen. Nah, itu luas yang dimaksud. Nah, luas ini bisa saya bagi dua, untuk mempermudah perhitungan. Nah, jadi luas yang daerah yang atas, katakan daerah yang biru, kemudian daerah yang bawah. Nah, daerah yang bawah atau daerah yang kuning nih. Jadi ada L1 dan ada L2. L1 itu sama dengan luas segitiga dari A aksen ke B aksen ke D aksen. Sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah A aksen B aksen. Nah, A aksen B aksen itu akan sama dengan AB. Kenapa? Karena kalau kita lihat gambar AB D aksen, A aksen B aksen itu adalah dua segitiga yang sebangun. Dengan panjang AD aksen sama dengan D aksen A aksen, berarti AB dengan B aksen A aksen sama. Artinya sama dengan 4 alasnya. Tingginya adalah dari H ke D aksen, yaitu 2. Setengah kali 4 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, sekarang luas yang kedua adalah daerah yang kuning. L2 juga luas segitiga. Luas segitiga mana? Segitiga B aksen, C aksen, D aksen. Berarti rumusnya sama, setengah alas kali tinggi. Tapi alasnya kita pakai B aksen, C aksen. Jadi alasnya adalah 4. Kemudian tingginya adalah ini. Berarti tingginya itu sama dengan ini atau sama dengan C aksen G. Atau sama dengan GB. Karena dia membentuk persegi panjang C aksen B, C, B aksen. Atau GB. Nah, kalau GB itu sendiri, panjang GB itu sama dengan panjang AB. Berarti 4 dikurangi panjang AG. AG-nya itu lihatnya E ke D aksen. Berarti 2 akar 3. Sehingga sama dengan tingginya adalah 4 dikurangi 2 akar 3. Berarti kembali ke rumus L2. L2 itu sama dengan setengah kali alasnya 4 kali tingginya adalah 4 dikurangi 2 akar 3. Sehingga sama dengan setengahnya 42. 2 kali 4 itu 8 dikurangi 2 kali 2 akar 3. 2 kali 2 akar 3 4 akar 3. Ya, maka luas dari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen berarti gabungan L1 dan L2. Maka luasnya adalah 4 ditambah 8 dikurangi 4 akar 3. Nanti sama dengan 12 dikurangi 4 akar 3. Nah, ini dinyatakan sebagai A dikurangi B akar 3. Artinya 12-nya nanti sebagai A, 4-nya itu sebagai B. Nah, berarti pertanyaannya adalah A kali B sama dengan 12 kali 4 atau sama dengan 48. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Terima kasih.